Selamat malam, nama saya Putri Wasti Surenisi, kelas H Teknik Informatika, STB 192321. Saya akan mempresentasikan tentang SDLC. Pengertian SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Fungsi SDLC antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Model SDLC. Yang pertama, model waterfall. Model waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Tahap waterfall. Itu yang pertama, analisis. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Yang kedua, desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan. Yang ketiga, implementation. Proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Yang keempat, testing. Pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Yang kelima, deployment. Merupakan tahapan implementasi software ke customer, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Manfaat model waterfall. Pencerminan kepraktisan rekayasa yang bisa membuat kualitas software tetap terjaga. Jenis model yang bersifat lengkap sehingga proses pemeliharaannya lebih mudah. Kelemahan model waterfall, lambatnya proses pengembangan perangkat lunak. Dikarenakan proses yang satu tidak bisa diloncat-loncat, maka dari itu model ini sangat memakan waktu dalam mengembangkannya. Kelemahan yang lain, kinerja tidak optimal dan efisien. Yang kedua, model prototype adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang berdasarkan pada konsep model kerja. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Tahapan model prototype. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perencanaan sementara yang fokus pada penyajian
kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Yang ketiga, ada evaluasi prototipe. Evaluasi ini akan dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. Yang keempat, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, kemudian lakukan proses pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis path, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Yang keenam, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun jika perangkat lunak yang sudah tidak atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tahapan sebelumnya akan diulang. Yang ketujuh, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Model prototyping ini sangat sesuai diterapkan untuk kondisi yang berisiko tinggi, di mana masalah-masalah tidak terstruktur dengan baik, terdapat fluktuasi kebutuhan pemakaian yang berubah dari waktu ke waktu atau tidak terduga. Bila interaksi pemakaian menjadi syarat mutlak dan waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga waktu penyelesaian yang segera. Fungsi model prototipe sebagai sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Bila prototipe yang sedang bekerja dibangun, pengembangan harus mempergunakan fragmen-fragmen program yang ada atau mengaplikasikan alat-alat bantu yang memungkinkan program yang bekerja untuk dimunculkan secara cepat. Kelebihan model prototipe yaitu pertama, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu mengembangkan produk perangkat lunak. Yang keempat, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kelima, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, lebih menghemat waktu dalam mengembangkan sistem. Yang ketujuh, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Kekurangan model prototipe yaitu yang pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Yang keempat, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Sekian dan terima kasih.